Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Yan Luotian memandang Xiaoyan yang berada dalam jarak dekat dan senyum ganas di matanya menjadi lebih padat. Xiaoyan telah menyebabkan dia memuntahkan darah di depan banyak tatapan. Hal itu benar-benar menyebabkan seorang dojong kehilangan mukanya. Karena itu dia akan menangkapnya dan menyiksanya. Sayapnya mengepak dan sekejap ia muncul di depan Xiaoyan dengan tangannya yang akan meraih kepala Xiaoyan dengan kejam. Namun saat tangannya hendak mencengkram kepala Xiaoyan, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan mengelak. Penghindaran Xiaoyan yang tiba-tiba itu membuat Yan Luotian nampak terkejut. Kekejaman melintas di matanya dan kakinya segera menerjang ke arah punggung Xiaoyan. Namun sebelum kakinya yang terbungkus cahaya kemasan akan merobek Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menatap tajam pada Yan Luotian dengan senyum buas. Dia mengayunkan tangannya dan lotus api 3 warna muncul dari telapak tangannya dan segera meluncur ke arah Yan Luotian. Hai Bodong yang sedang bergegas nampak begitu terkejut ketika melihat lotus api yang dilemparkan Xiaoyan. Ia segera menghentikan tubuhnya dan segera bergegas kembali ke arah benteng dengan sekuat tenaga. Hanya setelah melihat adegan itu, dia menyadari bahwa Xiaoyan telah menipu mereka semua. Tujuannya yang nampak jatuh saat itu adalah untuk menyiapkan api lotus dari 3 api surgawi. Tubuh Xiaoyan dengan cepat mendarat di tanah setelah melempar lotus api dengan matanya yang dipenuhi ejekan saat dia melihat Yan Luotian yang tertegun di langit. Segel tangannya terbentuk dan menutup saat dia dengan lembut bersuara meledak. Seketika ledakan yang menggerikan yang mengguncang bumi segera terdengar. Pada saat ini energi yang sangat liar dan keras menyapu langit seperti tornado. Gelombang api menyebar dari langit, akhirnya api 3 warna yang menakutkan menutupi langit. Angin liar dan ganas yang dibawa oleh gelombang api yang menyapu juga menyebar ke tanah hingga menyebabkan kekacauan. Para ahli dari 3 sekte di udara nampak terguncang oleh gelombang teratai api yang menakutkan sampai wajah mereka menjadi pucat. Mata mereka masih dipenuhi rasa takut yang tersisa pada saat gelombang api berlalu. Kedua tetua Mulen juga bertukar pandang satu sama lain pada saat ini. Mata mereka terlihat lega di atas keterkejutan. Beruntung Xiaoyan tidak menggunakan teknik Do yang menakutkan itu saat mereka bertarung melawannya. Jika tidak, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan menahan serangan yang begitu menakutkan. Yan Luotian tiba-tiba terlontar saat menembus awan api. Kondisinya nampak menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah dengan pakaian dan sayap emasnya yang telah hancur. Douchinya juga menjadi sangat melemah. Jelas Yan Luotian telah menderita luka dalam yang serius akibat ledakan meskipun ia belum mati. Seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang melihat Yan Luotian yang terluka parah. Sesaat kemudian sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di benteng. Mereka sekali lagi menyaksikan Xiaoyan menciptakan keajaiban lain dengan mata kepala mereka sendiri. Xiaoyan telah mengalahkan 3 tetua Mulen dan Yan Luotian dalam 1 hari dan mereka semua memiliki kemampuan dojong. Prestasi pertempuran besar seperti itu sudah cukup untuk memungkinkan Xiaoyan dan aliansian menjadi terkenal di seluruh wilayah barat laut. Pada saat ini Xiaoyan akan menjadi pahlawan di zaman di mana hal semacam itu belum pernah dicapai oleh kaisar sebelumnya dan bahkan oleh Mystic Lord. Xiaoyan dan Hai Bodong sedikit tersenyum ketika mereka mendengar sorakan yang dipancarkan dari benteng. Mereka mengangkat kepalanya dan memandang Yan Luotian yang tampak sangat menyedihkan di langit. Wajahnya nampak pucat ketika dia melihat Xiaoyan di bawah. Setelah itu dia buru-buru melarikan diri ke pasukan aliansi dengan cara yang menyedihkan. Xiaoyan tidak mengejar setelah melihat Yan Luotian melarikan diri. Setelah menggunakan api lotus 3 warna, douchi di tubuhnya telah sangat berkurang. Selain itu dia juga terluka. Semua tatapan akhirnya berhenti di medan pertempuran antara Medusa dan pemimpin sekte racun berada. Pada saat ini keduanya terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api. Bahkan ledakan teratai api sebelumnya tidak menyebabkan mereka terganggu. Tentu saja itu bukan karena mereka tidak dapat mendengar atau merasakannya, mereka hanya tidak mampu untuk sedikit teralihkan. Saat menghadapi lawan kuat, sedikit lengah dan membuat sedikit kesalahan saja akan mengakibatkan mereka berakhir dengan kondisi yang mengerikan. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan muncul di tempat yang tidak jauh dari medan pertempuran sebelum berteriak dengan tegas. Pemimpin sekte racun, Yan Luotian telah kalah, menyerahlah. Kedua orang yang terlibat dalam pertempuran sengit nampak mengabaikan teriakan Xiaoyan. Jelas kedua orang itu sedang bertarung dengan kejam. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat bahwa teriakannya tidak berguna. Dia tidak memasuki medan pertempuran mengingat lukanya dan hanya bisa menunggu di samping. Namun satu perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi ketika wanita beracun melambat. Medusa menangkap celah itu. Tangannya dengan cepat terulur dan menghantam dada wanita beracun hingga ia memuntahkan darah. Namun darah yang dimuntahkan dengan aneh berubah menjadi anak panah berdarah yang melesat ke arah wajah Medusa. Dengan cepat Medusa mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya dengan marah.
Namun anak panah itu tiba-tiba meleleh dan masuk ke tangan Medusa. Sementara pemimpin sekte racun menstabilkan tubuhnya, senyuman dingin langsung muncul dari sudut mulutnya saat melihat cairan darah yang memasuki tubuh Medusa. Namun senyuman dinginnya baru saja muncul saat dia sepertinya menemukan sesuatu. Tangannya dengan cepat menyentuh wajahnya hanya untuk menemukan cadarnya telah terlepas. Ketika panah darah itu ditembakkan, segera wajah cantik yang akrab muncul di tatapan Xiaoyan. Xiaoyan nampak begitu tertegun ketika melihat sosok cantik yang dikenalnya itu. Suaranya tanpa sadar meledak penuh ketidakpercayaan. "Dokter peri kecil." Tubuh wanita itu sedikit bergetar saat mendengar teriakan Xiaoyan. "Aku bukan dokter peri kecil, kau salah orang," kata sosok itu dengan lemah. "Omong kosong, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu juga orang Jiama? Mengapa kamu memulai perang ini?" kata Xiaoyan dengan kemarahan yang melintas di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. Wanita berambut putih itu nampak diam. Sesaat kemudian dia perlahan berkata, "Dokter peri kecil yang kamu kenal sudah mati. Aku yang sekarang ini adalah pemimpin sekte racun." Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan asing saat dia melihat sikap dokter peri kecil yang ekspresinya dingin dan acuh tak acuh itu. "Apa karena tubuh beracun yang menyedihkan itu?" kata Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berbicara. Perubahan wanita itu telah menyebabkan dia merasakan sakit di dalam hatinya. "Aku lahir dari bencana dan hidup juga untuk menyebarkan bencana," kata dokter peri kecil yang sedikit linglung saat dia melihat Xiaoyan yang marah. Dia tampaknya mengingat beberapa hal saat itu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menjadi lebih hangat saat dia dengan lembut berkata, "Dulu aku pernah bilang kalau cepat atau lambat aku akan berakhir seperti ini. Ini adalah takdir dari tubuh racun yang menyedihkan," kata dokter peri kecil. "Bukannya tidak ada obat untuk tubuh racun menyedihkan itu, hanya saja kamu membiarkan dirimu jatuh," kata Xiaoyan dengan marah. "Selama ada yang menyentuh diriku yang sekarang, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanku. Kamu tidak mengerti kejadian yang telah terjadi padaku beberapa tahun ini," kata Xiaoyi menunjukkan kesepian. Kedua orang tua yang memandangnya sebagai putri mereka telah mati sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya, karena mereka telah menyentuh tubuhnya. Meskipun kedua orang tua itu menatapnya dengan mata yang baik dan lembut sebelum mereka mati, namun mata itulah yang benar-benar menyebabkan hatinya hancur berkeping-keping. Ada beberapa orang di desa yang meninggal dengan cara menyakitkan setelah kedua orang tua itu meninggal. Pada akhirnya dia pergi dengan membawa mayat dua orang tua di depan tatapan penuh kebencian dan ketakutan dari orang-orang di desa. Dia mengubur mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia pingsan. Pada saat dia bangun, rambutnya telah memutih. Dia menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang menjadi takut dan akhirnya mengerti bahwa dia adalah keberadaan kutukan yang akan membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena itu apa gunanya bersikap baik? Dia memperlakukan orang dengan baik dan akhirnya melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Setelah menerima hal itu, kebaikan yang selalu ditunjukkan oleh dokter peri kecil terpaksa bersembunyi jauh di dalam hatinya. Karenanya sosok yang dibebaskan adalah wanita racun yang dingin dan kejam. Setelah melihat ekspresi yang berubah dengan cepat di wajah Xiaoyi, Xiaoyan menyadari bahwa cukup banyak hal yang telah terjadi padanya beberapa tahun ini. Peristiwa itu mungkin menjadi alasan mengapa sikapnya berubah. Sebuah suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba dipancarkan dari belakang Xiaoyan. Tepat saat dia menghela napas di dalam hatinya, dia berbalik dan terkejut ketika melihat ekspresi Medusa yang tiba-tiba menjadi pucat. "Apa yang terjadi?" kata Xiaoyan. "Darahnya mengandung racun," kata Medusa dengan ekspresi sakit yang muncul di wajahnya. Dengan cepat Medusa memindahkan docinya ke dalam tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cairan beracun yang akan menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Wajah Xiaoyan seketika berubah saat mendengar itu dan menatapnya dengan marah pada Xiaoyi. "Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan akan menjadi sial. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri," kata Xiaoyi mengabaikan tatapan Xiaoyan saat dia berbicara dan menatap dingin pada Medusa. "Itu hanya cairan racun yang kecil. Ratu ini mampu mengambil nyawamu bahkan sebelum racunnya bereaksi," kata Medusa dengan dingin. "Kamu bisa datang dan mencoba," kata Xiaoyi yang juga mengeluarkan kilatan dingin saat dia berbicara. "Cukup," kata Xiaoyan tiba-tiba berteriak marah saat melihat kedua orang itu akan bertarung sekali lagi. "Xiaoyi, aku pernah memberitahumu di lembah kecil saat itu bahwa aku akan tetap menjadi temanmu apapun yang terjadi sampai kapanpun," kata Xiaoyan. "Aku sudah melupakan masalah itu," kata Xiaoyi dengan dingin. "Jika kamu lupa, kamu bisa datang dan menyerangku," kata Xiaoyan tersenyum dingin. Setelah itu dia benar-benar berjalan menuju ke arah Xiaoyi tanpa pertahanan apapun. "Hati-hati," kata Medusa buru-buru berkata saat melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menunjukkan padanya bahwa tidak perlu khawatir langkah kakinya tidak berhenti sekalipun. Wajah Xiaoyi sedikit berubah ketika dia melihat Xiaoyan berjalan mendekat. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang.
Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan Xiaoyi. Dia melihat wajah putih yang pucat di mana matanya yang ungu keabuan tertunduk. "Kamu tidak lupa," kata Xiaoyan menghela napas lega. "Tubuh racun yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang tanpa obat. Kamu tidak perlu putus asa," kata Xiaoyan. "Betapa mudah untuk mengatakan itu," kata Xiaoyi menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat melihat ekspresi Xiaoyi. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan mencoba untuk menyentuh wajah cantik Xiaoyi yang nampak pucat. Wajah! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Xiaoyan ketika Medusa tiba-tiba muncul di sampingnya. "Apa yang kamu lakukan? Pergi dan mati," kata Medusa. "WKWKWK." Xiaoyan mengerutkan alisnya saat melihat ekspresi Xiaoyi. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan mencoba untuk menyentuh wajah cantik Xiaoyi yang nampak pucat. Namun Xiaoyi buru-buru mundur beberapa langkah saat dia dengan tegas berteriak, "Apakah kamu ingin mati?" "Tubuh racun itu mungkin dapat membunuh siapapun, tapi tidak terhadapku," kata Xiaoyan tersenyum dan segera muncul di samping Xiaoyi. Tangannya bergerak dan meraih tangan Xiaoyi. Xiaoyi seketika merasa cemas saat lengannya dicengkram dan buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri saat dia dengan marah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Xiaoyan tersenyum, dia mengangkat tangannya. Saat ini telapak tangannya sudah menjadi sangat hitam. Pikirannya bergerak, segera api hijau pekat melonjak keluar. Saat api hijau menyala, kabut hitam di tangannya dengan cepat memudar. Tangan Xiaoyan melambai ke arah Xiaoyi yang nampak tertegun. "Jika kamu masih menganggapku teman, kamu harus berhenti melakukan kesalahan. Jika kamu terus seperti ini, tubuh beracun akan semakin kuat. Pada saat tubuh racun itu benar-benar meletus, banyak nyawa akan terancam," kata Xiaoyan. "Meskipun kamu dapat memisahkan racun mematikan dari tubuh racun yang menyedihkan ini, namun tidak mungkin untuk menghentikan letusan tubuh racun yang menyedihkan," kata Xiaoyi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan kepahitan. Dia telah menyelidiki sebanyak yang dia bisa selama beberapa tahun ini, namun dia tidak menemukan satu penawar pun. "Tubuh racun menyedihkan memang sangat sulit disembuhkan. Mungkin sulit mencegah letusan itu, tapi aku dapat membantumu sepenuhnya mengendalikannya," kata Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyi segera berubah ketika mendengar itu. Tatapannya tajam saat memandang Xiaoyan. "Mengendalikannya? Apa itu benar bisa?" "Tenang, kamu akan dapat menggunakan racun itu sesukamu di masa depan," kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. "Apa benar kamu mampu melakukannya?" kata Xiaoyi agak ragu. "Percayalah padaku," kata Xiaoyan mengangguk dengan berat mengingat ia memiliki 3 api surgawi saat ini. Xiaoyi mengangguk, wajahnya yang dingin perlahan mulai menunjukkan kelembutan. Tatapannya segera beralih ke Medusa yang menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan darah racun keluar dari tubuh Medusa membuat ekspresinya perlahan pulih kembali. "Jika kamu membantuku mengendalikan tubuh racun ini, aku akan membubarkan pasukanku. Apa yang kamu katakan?" "Tujuanku memulai perang ini sebenarnya untuk mendapatkan cara untuk menyembuhkan tubuh racun yang menyedihkan ini," kata Xiaoyi. "Kekaisaran Jiama dan suku ular telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Kamu ingin mengakhirinya dengan begitu mudahnya," kata Medusa dengan tertawa dingin. "Jika aku memberikan perintah, Kekaisaran Jiama dan suku ular akan benar-benar musnah bahkan dengan perlindunganmu. Selamanya yang lemah akan dimakan yang kuat, jangan bilang kau tidak tahu itu," kata Xiaoyi dengan suara acuh tak acuh. "Kalau begitu ratu ini akan melihat siapa yang lebih kuat dan lebih lemah," kata Medusa dengan dingin ketika dia sekali lagi akan menyerang. "Tenangkan dirimu, jangan impulsif," kata Xiaoyan dengan lembut berbicara di samping telinga Medusa. "Aku tahu kamu mengenalnya, tapi ratu ini tetap akan balas dendam di masa depan," kata Medusa. Xiaoyan hanya tertawa getir mendengar itu, tatapannya kemudian beralih pada Xiaoyi. "Dengan menyerang Jiama, kamu dapat menyelamatkan tubuh beracun, apa maksudmu?" tanya Xiaoyan pada Xiaoyi dengan penasaran. Xiaoyi ragu-ragu sejenak setelah mendengar itu, baru kemudian wajahnya menampakkan ekspresi aneh saat dia berkata, "Ada sekte misterius yang datang dan mencariku. Mereka mengatakan jika aku dapat menduduki Jiama dan menangkap ketua aliansian, mereka akan memberiku cara untuk menyembuhkan letusan tubuh racun itu. Tak disangka ketua aliansian sebenarnya adalah kamu. Sepertinya kamu telah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini. Sekte misterius itu sepertinya sangat kuat, selain itu mereka tidak takut dengan tubuh racunku," kata Xiaoyi. "Sepertinya itu adalah sekte jiwa," kata Xiaoyan dengan ekspresi sedikit berubah. "Benar, sekte itu mencari tubuh spiritual, tak disangka mereka juga mencarimu," kata Xiaoyi yang wajah dinginnya tiba-tiba menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. "Kamu terlihat cantik saat kamu tersenyum," kata Xiaoyan tersenyum saat dia berbicara dengan suara lembut. Ekspresi Xiaoyi sedikit berubah mendengar itu. "Ada sesuatu yang akan berubah, caraku tersenyum saat itu tidak cocok untukku saat ini," kata Xiaoyi. "Tapi aku sangat menyukainya," kata Xiaoyan tersenyum dan segera menjawab. Xiaoyi sedikit terkejut, matanya memandang wajah Xiaoyan yang memiliki kelembutan yang lebih dibandingkan sebelumnya. "Apa sekte jiwa masih ada di Cuyun?" kata Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya.
Meskipun kekuatan spiritualnya secara tidak sengaja memasuki ruangan batu yang sangat besar ketika dia maju ke Do Hwang saat itu dan telah melihat Yolau, namun dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang keberadaan tempat itu. Aku tidak yakin, sekte jiwa sangat aneh, sulit untuk menemukan keberadaan mereka jika kita tidak mengenalnya, kata Xiaoyi menggelengkan kepalanya. Xiaoyan hanya bisa menghela napas dan kecewa saat mendengar itu. Dia merencanakan untuk menangkap seorang dari sekte jiwa hidup-hidup dan mendapatkan berita tentang Yolau dan ayahnya. Kalau begitu, aku akan membubarkan pasukan besar hari ini. Namun kamu juga harus segera membantuku menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Karena aku dapat merasakan bahwa tidak lama lagi itu akan meletus sepenuhnya. Semuanya akan terlambat saat itu, kata Xiaoyi berbicara dengan suara yang dalam. Apa kamu tahu kapan tubuh racun akan muncul? Kata Xiaoyan. Setengah tahun paling cepat, kata Xiaoyi dengan getir. Cepat sekali, kata Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia menjawab. Jika tidak mendesak, aku tidak akan memulai perang ini, kata Xiaoyi tanpa daya. Selama bahan obat terkumpul, aku dapat membantumu mengendalikan tubuh racun itu, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Baiklah, aku akan datang mencarimu malam ini, kata Xiaoyi yang kemudian berbalik dan bergegas. 3 sekte dari Cuyun segera membungkuk memberi hormat dan menyapanya ketika mereka melihat Xiaoyi muncul. Xiaoyi bergegas turun ke bawah dan menatap semua orang sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. 3 sekte akan kembali ke Cuyun. Semua ahli dari 3 sekte segera terkejut ketika mereka mendengar itu meskipun mereka telah kehilangan 2 dojong hari ini. Namun kekuatan gabungan ketiga sekte masih sangat kuat. Jelas tidak banyak masalah untuk menerobos garis pertahanan Kekaisaran Jiama. Mengapa mereka harus mundur? Beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasakan keraguan di hati mereka. Aku bilang mundur sekarang, siapa yang keberatan datang dan maju, kata Xiaoyi. Rasa dingin naik di tubuh semua orang setelah tatapan Xiaoyi menyapu. Mereka segera menyebar dan mengirimkan perintahnya ke setiap sudut pasukan besar untuk mundur. Hai Bodong dan lainnya terkejut ketika mereka melihat pasukan aliansi dari 3 kekaisaran yang tiba-tiba mulai mundur. Benteng itu segera meledak menjadi sorakan yang mengguncang bumi selama mereka tertegun. Aliansi 3 kerajaan akhirnya mundur, kata Hai Bodong menghela napas panjang. Aku penasaran bagaimana cara Xiaoyan berhasil meyakinkan pemimpin sekte racun itu. Bukankah wanita itu tampaknya bukan orang yang masuk akal, kata Jia Xingtian yang merasa heran. Namun wajahnya masih mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Tidak peduli apapun, pertarungan besar yang telah berlangsung selama 1 tahun ini akhirnya berakhir. Kekaisaran Jiama akan tetap ada, kata Xiaoding mengusap keningnya dan tertawa. Xiaoyan yang mendengar sorakan yang bergema di benteng juga menghela napas lega. Dia menoleh dan tersenyum saat berkata kepada Medusa, sudah berat bagimu 1 tahun ini. Tidak disangka kamu memiliki begitu banyak teman lama di mana-mana, kata Medusa menjawab dengan samar yang kata-katanya mengandung sedikit kepahitan. Dia memang teman lama sejak dulu, hanya saja aku tidak menyangka dia akan muncul di sini, kata Xiaoyan tertawa getir. Sepertinya kita pernah bertemu dengannya di pegunungan binatang magis, saat itu aku bisa merasakannya ketika kami bertukar pukulan, kata Medusa menatap Xiaoyan saat dia berbicara. Benar, kata Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi, pertempuran besar telah berakhir, Jiama akhirnya bisa bernapas. Kata Xiaoyan yang bergegas ke benteng, Medusa mengikutinya di belakangnya. Berita menggembirakan dengan cepat menyebar ke seluruh Jiama saat pertempuran besar berakhir. Nama Xiaoyan dan Medusa segera melambung. Selama waktu dunia luar dipenuhi dengan kegembiraan, Hai Bodong dan lainnya akhirnya dapat menikmati waktu duduk dan beristirahat. Mereka tidak perlu khawatir apakah ketiga aliansi itu akan muncul di saat berikutnya. Tidak banyak orang di ruangan, namun mereka yang hadir adalah anggota inti dari aliansian. Xiaoyan duduk di kursi pemimpin yang sudah lama kosong, matanya melihat ke seluruh ruangan. Dia berbicara dengan beberapa orang sebelum menoleh ke Hai Bodong dan bertanya dengan sikap serius. Tidak ada seorang pun dari sekte jiwa yang muncul selama setahun ini, bukan? Benar, sepertinya sekte jiwa telah berhenti datang ke Jiama sejak Misticloud bubar. Xiaoyan menghela napas lega saat mendengar itu. Dia segera berpikir keras. Sekte jiwa jelas tertarik pada Gyoku no Tosu milik Lin Xiao, karena itu kecil kemungkinan mereka akan menyerah begitu saja. Sudah hampir setahun, tapi kenapa tidak ada berita dari sekte jiwa? Apa karena ada masalah lain yang membuat mereka tidak muncul? Tak disangka Hai Tua juga telah mencapai puncak kelas Do Hwang. Sepertinya mencapai dojong akan segera tiba, kata Xiaoyan. Hai Bodong segera menggelengkan kepalanya dengan sikap tak berdaya saat mendengar itu. Bagaimana bisa begitu mudah mencapai dojong? Apa kamu tidak melihat aku tetap di puncak Do Hwang selama bertahun-tahun dan tidak pernah menerobos? Kata Hai Bodong. Xiaoyan tersenyum, matanya beralih ke Xiaoding yang tersenyum di sisinya saat dia bertanya. Kak Xiaoding, seperti apa situasi aliansian sekarang ini? Apakah itu baik-baik saja? Aliansian telah menyebar di penjuru Jiama, hampir setiap kota besar telah memiliki aliansian. Saat ini aliansian telah memiliki sekitar 40 doang dan 10 doang. Kita juga telah mendirikan divisian di mana orang-orang yang memiliki bakat yang luar biasa. Di masa depan mereka akan menjadi penerus aliansi kita, kata Xiaoding tertawa.
Selain itu, Aliansian juga memiliki bisnis besar yang dijalankan klan primer. Ada juga banyak tempat pengobatan yang didirikan dari banyak alkemis dari asosiasi alkemis. Mereka memberi pil obat yang tak henti-hentinya. Itu alasan mengapa kita bisa berlarut-larut dalam pertarungan besar ini, sebagian karena usaha mereka, kata Xiaoding. Xiaoyan akhirnya memahami kekuatan dan ukuran Aliansian di dalam Kekaisaran Jama setelah mendengar itu. Apa anggota klan Xiao baik-baik saja? Kata Xiaoyan bertanya dengan lembut. Bagaimana mungkin mereka tidak baik-baik saja dengan ketua klan yang hebat seperti kamu? Kata Xiaoding berbicara sambil tersenyum. Jika ada waktu, kamu harus mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan pada Xiaoyu di Akademi Jianan. Jika dia dan lainnya ingin kembali, biarkan mereka melakukannya. Klan Xiao saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kebetulan aku juga bisa menyampaikan pesan ke gerbang Xiao dan memberitahu Xiaoli bahwa dia tidak perlu terburu-buru datang menyelamatkan kita karena pertempuran telah berakhir, kata Xiaoding. Xiaoyan tersenyum, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena pertarungan besar sudah berakhir, aku akan menyerahkan urusan yang tersisa kepada Anda semua. Aku sangat yakin jika aku menyerahkan Aliansian ini kepada Anda semua. Kata Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan. Di depan banyak mata yang tak berdaya setelah mendengar itu. Apa orang itu berpikir untuk menjadi ketua yang absen lagi? Pikir semua orang di ruangan besar. Di puncak gunung rendah tidak jauh dari benteng Zengkui nampak Xiaoyan duduk bersila. Matanya sedikit tertutup saat sinar bulan meneranginya. Medusa dengan malas bersandar di batang pohon di belakang Xiaoyan. Dia mengedipkan matanya saat dia melihat sekelilingnya. Wanita itu belum juga ada di sini meski sudah larut malam. Sepertinya kamu sia-sia menunggunya, kata Medusa. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Dia berbicara tanpa menoleh. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu datang. Apa kamu takut dia akan memakanku? Kata Xiaoyan. Siapa yang tahu apa dia benar-benar mundur atau berpura-pura? Jika dia membunuhmu, Kekaisaran Jama akan tamat, kata Medusa. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Sesaat kemudian dia menoleh dan melihat ke langit yang jauh ketika riak menyebar dari arah itu, di mana sosok Xiaoyi menginjak langit kosong dan tampak berjalan perlahan. Dalam sekejap ia muncul di udara di atas puncak gunung di mana Xiaoyan dan Medusa berada. Xiaoyi menggerakkan tubuhnya dan dengan lembut mendarat di puncak gunung. Matanya yang dingin pertama kali melirik Medusa di belakang Xiaoyan sebelum dengan tenang berbicara. Ada cukup banyak masalah bagi ketiga pasukan untuk mundur. Mereka terlalu banyak berdebat dan menunda cukup banyak waktu, kata Xiaoyi. Ada masalah apa? Tanya Xiaoyan. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulen sepertinya keberatan untuk mundur. Mereka telah lama berencana untuk menguasai Jama, kata Xiaoyi. Yan Lotian telah terluka dan ketiga tetua Mulen sudah tidak berdaya, namun mereka masih berani sombong, kata Xiaoyan dengan dingin. Sepertinya mereka benar-benar keras kepala ingin menghancurkan Jama meski aku menolak untuk bergabung dalam pertempuran ini. Yan Lotian memang terluka parah, namun sekte mereka memiliki alkemis tingkat tinggi. Selama mereka diberi waktu, luka mereka kemungkinan besar akan pulih dengan sangat cepat. Pada saat itu, kedua sekte akan berkumpul dan menyerang Jama bersama, kata Xiaoyi. Selama Yan Lotian dan tiga tetua Mulen itu dibunuh, kekuatan dua sekte akan menurun drastis. Mereka tidak lagi berani berpikir untuk menyerang Jama, kata Medusa tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu, matanya segera menyipit saat kilatan dingin melintas. Kata-kata Medusa memang benar. Tatapan Xiaoyan kemudian beralih pada Xiaoyi saat pikiran itu melintas di benaknya. Jika dia menghentikan mereka untuk membunuh Yan Lotian dan tiga tetua Mulen, kemungkinan rencana mereka akan sulit membuahkan hasil. Xiaoyi mengangkat alisnya saat dia melihat mata Xiaoyan. Dia kemudian tenggelam dalam pikirannya. Medusa di belakang Xiaoyan menggerakkan tubuhnya sementara Xiaoyi tenggelam dalam pikirannya dan muncul di langit menghalangi jalan Xiaoyi. Dari sikapnya sepertinya dia siap untuk segera bertindak tergantung pada keputusan Xiaoyi. Xiaoyi secara alami merasakan tindakan Medusa. Jika aku ingin pergi, kamu tidak akan bisa menghentikanku, kata Xiaoyi tertawa dingin. Kamu bisa datang dan mencoba, kata Medusa membalas dengan dingin. Xiaoyan segera merasakan sakit kepala saat dia melihat kedua wanita yang dipenuhi dengan amarah ketika mereka berada di dekat satu sama lain. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan mereka berdua. Matanya mengamati Xiaoyi saat dia berkata, sebagai ketua Aliansian, aku tidak bisa melihat aliansi dihancurkan. Yan Lotian dan tiga tetua Mulen akan menjadi ancaman terbesar. Karena itu yang terbaik adalah menghabisi mereka. Xiaoyi ragu-ragu sejenak saat dia mendengar itu. Matanya menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian ia mengangguk. Bagaimanapun, kedua orang itu memiliki pemikiran yang buruk terhadapku dan tidak dapat dianggap sekutu sejati. Aku memilih untuk tidak ikut campur jika kamu ingin menyerang. Xiaoyan segera menghela napas lega saat mendengar itu. Wajahnya memiliki kegembiraan yang sulit disembunyikan. Xiaoyi bisa mengatakan itu berarti dia tidak melupakan hubungan mereka. Terlebih lagi dari sudut pandangnya, ini adalah persahabatan yang langka. Meskipun mereka sekarang berada di camp yang berbeda, namun dia tetap menghargainya. Kilatan dingin di mata Medusa perlahan memudar setelah melihat Xiaoyi menganggukkan kepalanya.
Sepertinya kali ini kamu masuk akal, kata Medusa yang perlahan-lahan menurunkan tubuhnya. Xioi mengabaikan kata-kata Medusa, matanya menoleh ke Xiaoyan saat dia berkata, kedua sekte itu tinggal sementara di sebuah kota di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Yan Luotian dan 3 tetua Mulen juga ada di sana. Pertahanan di sekitarnya sangat ketat. Tidak akan mudah bagi kalian berdua untuk bertindak, kata Xioi. Serahkan pada kami, kata Xiaoyan merenung sejenak sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sekarang kamu harus memberitahuku bagaimana kamu akan membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Itu yang paling penting, kata Xioi. Xiaoyan mengangguk, dia menjentikan jarinya dan gulungan gelap muncul di telapak tangannya. Setelah itu dia melemparkan gulungan itu pada Xioi. Cara untuk mengatasinya ada di gulungan itu, kamu bisa melihatnya, kata Xiaoyan. Xioi mengulurkan tangannya dan meraih gulungan itu. Kegembiraan melintas di matanya saat dia perlahan membukanya dan membacanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah racun yang mematikan. Tubuh itu membutuhkan asupan racun agar tetap hidup. Namun semakin banyak racun yang dimakan, semakin besar racun yang berkumpul. Setelah itu, tubuh racun akan meletus sepenuhnya yang akan mengancam banyak nyawa sampai jarak yang jauh. Jika beruntung, seorang akan dapat sepenuhnya mengendalikan racunnya dan menggunakannya sesuka hatinya. Untuk itu yang dibutuhkan hanyalah pil racun. Namun perbaikan pil racun membutuhkan 3 bahan penting yang sangat langka. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah inti binatang buas peringkat 7 dari kalajengking racun naga langit. Dan yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Kegembiraan di mata Xioi perlahan menjadi redup. Bahan yang dibutuhkan pil racun benar-benar terlalu menakutkan. Tak heran tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Bahan pertama dari 3 jenis api surgawi saja sudah membuatnya sakit kepala dan patah semangat. Ia jelas menyadari kekuatan penghancur dari api surgawi di benua itu. Jika seorang bisa mendapatkan satu jenis api surgawi, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Namun jika seorang alkemis mendapatkannya, tingkat keberhasilan mereka saat memurnikan pil obat pasti akan melonjak. Oleh karena itu, api surgawi memiliki status yang sangat tinggi di benua Dochi. Lalu bagaimana untuk mendapatkan 3 jenis api surgawi? Bahan kedua juga menyebabkan Xioi merasa lebih putus asa. Bagaimanapun kalajengking racun naga langit adalah binatang unik dari zaman kuno yang kekuatannya sangat luar biasa. Sebagai binatang buas peringkat 7, kalajengking racun naga langit dapat berubah menjadi bentuk manusia yang kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Bahan ketiga yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisatwa adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau dia lihat sebelumnya. Xiaoyan menghela napas saat dia melihat wajah Xioi yang langsung menjadi gelap. Kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi, aku dapat membantumu. Namun kamu harus berusaha keras pada inti monster kalajengking racun naga langit dan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, kata Xiaoyan. Kamu memiliki 3 jenis api surgawi, bagaimana kamu bisa memiliki 3 jenis api surgawi itu? Kata Xioi tercengang seraya mengamati tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi Xioi. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau pekat tiba-tiba muncul dan dengan cepat terbagi menjadi api hijau dan api bening. Di saat bersamaan, api putih pekat muncul dari dahinya. Mata Xioi yang redup akhirnya mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat 3 api kecil yang tergantung di depan Xiaoyan. Tidak heran kamu bisa bertarung dengan Dojong hanya dengan kekuatan dohwang, sebenarnya karena api surgawi itu. Tapi 2 bahan lainnya sangat sulit diperoleh, kata Xioi yang tiba-tiba tersenyum pahit. Itu lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mendapatkan kedua bahan itu. Xioi sedikit mengangguk setelah mendengar itu. Memang lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi. Aku akan memberitahumu jika ada berita, kata Xioi seraya menyerahkan kembali gulungan itu dan sepotong batu giok abu pada Xiaoyan saat berkata, aku akan kembali dulu, kamu dapat memecahkan giok itu saat kamu ingin beraksi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama, kata Xioi. Xioi bergerak setelah mengatakan itu dan melayang ke udara. Langkah kakinya berhenti tepat saat dia akan pergi dan menoleh pada Xiaoyan dan dengan lembut bertanya, apa kamu masih akan memandangku sebagai teman setelah aku menjadi seperti ini? Xiaoyan terkejut saat mendengar itu, namun ia segera mengungkapkan senyuman yang cerah saat dia berkata, kata-kataku dari dulu masih berdiri. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.